bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Wiwin di sini. Hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi pembelajaran 5. Hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menuliskan hal-hal terkait sumber energi dari teks percakapan. 2. Mengetahui cara menghemat energi berupa BBM. 3. Mengetahui cara membaca jarum jam. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Nah, simaklah percakapan mereka ya. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut akan mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di muka bumi ini semakin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh, iya, Bu. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan pukul 11. Jarum pendek menunjukkan angka 11, sedangkan jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Maka disebut dengan pukul 11. Nah, perlu kita ketahui ya, dari angka 12 ke angka 1 itu dihitung 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2 juga dihitung 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 juga dihitung 5 menit. Dari angka 3 ke angka 4 juga dihitung 5 menit. Begitu seterusnya. Ya. 15 menit kemudian, Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11:15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 menit pada jarum jam? Nah, perhatikan gambar di samping berikut ini ya. Jarum pendek itu sedikit melewati angka 11. Sedangkan jarum panjang berada di angka 3. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jarum pendek berada di angka 11. Jarum panjang berada di angka 3.
Karena pergerakan jarum panjang dari angka 12 menuju ke angka 3 adalah 15 menit, oleh sebab itu disebut pukul 11 lebih 15 menit. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11 lebih 30 menit. Lihatlah gambar berikut ini. Nah, jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Sedangkan jarum panjang terletak pada angka 6. Mengapa demikian? Karena dari angka 12 ke angka 3 dihitung 15 menit, dari angka 3 menuju ke angka 6 itu juga 15 menit, jadi 15 menit ditambah 15 menit sama dengan 30 menit. Itulah sebabnya disebut dengan pukul 11.30 menit. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Yang pertama, pukul 7. Nah, kalau penulisan pukul 7 berarti jarum pendeknya terletak ke angka 7, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12, maka disebut dengan pukul 7. Yang kedua, pukul 9. Nah, kalau pukul 9 itu jarum pendeknya menunjukkan ke angka 9, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12, maka disebut dengan pukul 9. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut juga pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Nah, gambar di samping menunjukkan pukul 13. Jarum pendek terletak di angka 1, sedangkan jarum panjang terletak di angka 12. Jadi, pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Contoh yang kedua, gambar di samping menunjukkan pukul 14. Jarum pendek terletak di angka 2, sedangkan jarum panjangnya terletak di angka 12. Jadi, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya, pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pada pukul 7. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Nah,